Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Bapak pengampu mata kuliah Market Research, yaitu Bapak Hariski. Saya Denny Iksal Islami, dari kelompok kami yang beranggotakan Kevin Chandrawinata dan Miko. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan materi daripada ujian tengah semester kami yang berjudul Riset Pasar. Dapat teman-teman lihat di sini anggota kelompok kami, beserta NIM masing-masing. Kami telah membagi tugas dalam penyusunan materi kali ini dan hari ini saya akan menjadi moderator sekaligus penyampai materi. Kita masuk ke pembahasan utama, yaitu apa itu riset pasar. Secara definisi, riset pemasaran atau marketing research adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis, dimulai daripada perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, dan informasi, pengolahan data, hingga interpretasi hasilnya. Lebih sederhananya, riset pasar ini dilakukan untuk mengetahui apa yang Anda inginkan oleh pasar, baik itu dari konsumen yang sudah ada maupun calon konsumen. Jadi, perusahaan atau pelaku bisnis bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang valid. Lalu bagaimana para ahli memandang riset pemasaran? Menurut American Marketing Association atau AMA, riset pemasaran adalah proses yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran informasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pemasaran. Nah, di sini artinya riset ini penting untuk menjembatani antara produsen dan konsumen melalui data dan informasi yang dikumpulkan secara ilmiah. Nah, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kami, yaitu Miko. Oke, teman-teman, berhubung ada sedikit masalah teknis, jadi saya yang melanjutkan slide ketiga ya. Selain dari AMA, riset pemasaran juga dijelaskan oleh beberapa ahli lainnya. Yang pertama, menurut Robi Susatyo, riset pemasaran merujuk pada upaya sistematis dan objektif dalam mengidentifikasi informasi terkait pasar. Jadi proses riset ini tidak bisa dilakukan sembarangan, harus berdasarkan metode yang runtut dan berdasarkan fakta. Selanjutnya, Malhotra mengartikan riset pemasaran sebagai kegiatan yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyusunan informasi. Ini menekankan bahwa riset bukan hanya soal pengumpulan data, tapi juga bagaimana data itu bisa diolah dan disusun agar bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Begitu. Untuk slide berikutnya, karena di sini udah ada Miko, jadi dilanjutkan oleh Miko. Silakan. Lanjut kok. Mikir tadi suara kan kok. Bagi 5 menit ya nih. Oh, ada. Memiliki 4 tujuan dan fungsi utama, yaitu satu, evaluating, mengevaluasi pemrograman pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk melakukan review terhadap brand, positioning yang dibandingkan dengan produk pesaing. Lah, Salah. Dua, understanding, memahami kebutuhan dan keluhan konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Tiga, predicting, ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset ini akan selalu dijadikan bahan acuan utama untuk menyasar target pasar baru. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru. Empat,
Controlling melihat data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung. Data tersebut dapat meliputi posisi produk kita di hadapan konsumen, demografi, tren, dan juga efektivitas marketing tool yang digunakan. Lanjut. Kevin. Oke, objek dalam riset pasar. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi objek ketika melakukan riset pasar. Yang pertama, harga. Objek ini berguna untuk mengukur daya beli konsumen. Beberapa harga yang dapat menjadi peluang barang dan jasa digunakan. Kedua, produk. Objek riset produk dapat meliputi kegunaan produk, nilai produk, upah produk, dan juga tingkat kegunaan produk. Yang ketiga, alat pemasaran. Topik ini digunakan untuk melihat seberapa efektif alat yang digunakan untuk pemasaran. Keempat, distribusi. Objek ini digunakan untuk melihat efektivitas alur distribusi produk kepada konsumen. Yang kelima, konsumen. Objek riset yang tidak kalah penting adalah konsumen. Hal ini digunakan untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen. Sekarang, jenis metode dalam riset pemasaran. 1. Kuesioner. Kuesioner merupakan metode riset pemasaran dengan cara memberikan formulir atau daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Focus Group Discussion atau FGD. Model riset pemasaran yang kedua ini dengan membuat grup diskusi atau Anda bisa mendapatkan sebuah grup atau kelompok terdiri dari 15 orang atau lebih. Survei model riset ini adalah survei. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan sederhana tentang produk atau jasa yang akan diriset. Observasi ini bersifat deskriptif, di mana Anda mengamati langsung situasi pasar, baik mengamati tren melalui media sosial atau oleh berita. Udah. Ya. Demikian pemaparan singkat daripada kelompok kami mengenai riset pasar. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran yang jelas kepada teman-teman tentang pentingnya melakukan riset sebelum menjalankan strategi pemasaran. Kalau ada pertanyaan atau masukan, kami persilakan dengan senang hati. Nanti hubungi aja ketua kelompok kami, Kevin Chandrawinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Salam leluhur.